jangan ragu. Apa yang kamu mau, coba kerjakan. Karena dulu saya memulai usaha ini dari modal 10.000 aja. Cuma punya uang 10.000, lalu saya belikan bahan dan saya foto-foto, masukkan ke online, ternyata laku. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah pantang menyerah, dan ambil peluang walaupun dalam kesempitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalir Craft. Ini alamatnya di Jalan Brawijaya nomor 40, Tulungrejo, Pare, Kediri. Awal usaha Kalir berdiri mulai bulan Oktober tahun 2020. Jadi awal mula saya usaha itu iklan di Facebook, di grup handicraft di Facebook, lalu ada yang order dan berlanjut sampai sekarang. Itu awal mulanya. Kalau handicraft sendiri sebetulnya adalah proses berkreasi dengan menggunakan tangan. Jadi diproses menjadi barang lain yang bisa dipakai untuk jangka panjang sih biasanya. Alasan saya memulai usaha ini sebetulnya karena kepepet. Karena kepepet, terkena pandemi, lalu usaha yang lama bisa dibilang bangkrut. Akhirnya mencoba hobi, sebetulnya mencoba hobi dijadikan penghasilan, ternyata alhamdulillah bisa. Jadi hambatan di bisnis handicraft sebetulnya karena bukan kebutuhan pokok, jadi pembelinya tidak terus menerus atau perputaran bisnisnya tidak secepat seperti bisnis lainnya. Terus cara mengatasi hambatan tadi? Cara mengatasi hambatan yang ada, mungkin kita bisa memperluas pasar, bisa berjualan online maupun offline. Jadi kalau kita berjualan di marketplace, jangkauan penjualan kita banyak, bisa seluruh Indonesia. Kalau cuma offline aja, biasanya cuma sekitar aja, seperti itu. Handicraft bisa dibangun bisnisnya. Biasanya sih dimulai dari hobi ya. Kalau nggak hobi handicraft biasanya susah. Dimulai dari nol dulu. Kita tapi juga harus tetap survei pasar juga. Apa yang lagi in gitu. Kita bisa bikin dari bahan baku yang ada di sekitar kita, jadi nggak usah terlalu jauh-jauh nyarinya. Kita harus berkreasi, misalnya ada bahan baku A, bisa dibuat apa yang berguna untuk orang lain, seperti itu. Kalau error sering sih ya, kegagalan biasanya kalau di handicraft, karena handicraft itu kerjanya butuh ide, dan ide sendiri nggak selalu ada. Kadang kita bisa kehabisan ide, atau mungkin saat kita udah bikin, udah jadi, ternyata barangnya itu jadinya jelek, nggak sesuai apa yang kita bayangkan. Untuk hambatan lainnya, karena penjualannya susah, kita itu sih harus update ilmu sebetulnya, update ilmu gimana pemasaran yang sekarang sedang berkembang. Misal bisa bikin konten TikTok atau Instagram atau apa seperti itu. Kalau kunci utama bisnis handicraft itu harus kreatif, terus pantang menyerah, karena handicraft ya bisnisnya perputarannya tidak secepat bisnis lainnya. Jadi kalau ada turunnya, kita harus pantang menyerah, sabar juga, telaten. Produknya by Kalir itu unggulnya, kita bikinnya kalau desain sesuatu
kita cocokkan perpaduan warnanya. Jadi nggak asal bikin, nggak, kita cocokkan perpaduan warnanya, terus kerapian pengerjaannya, dan harga harus bisa terjangkau kalangan menengah ke bawah. Kalau penjualan di marketplace, saya penjualannya per bulannya antara 3.000 sampai 5.000 produk per bulan. Penjualannya kalir udah sampai seluruh Indonesia karena kita jualannya di marketplace, dan barusan udah masuk pasar luar negeri juga. Untuk pemula yang pengen belajar handicraft, sebetulnya sekarang udah mudah karena konten di YouTube itu udah banyak banget tutorialnya, mengajarkan dari mulai nol, yang paling gampang sampai yang paling susah ada, baik konten dari dalam negeri ataupun yang dari luar negeri, ada semuanya, bisa dicari. Saya aslinya dari Pare, Kediri, lahir di Pare, cuman setelah lulus SMK saya pindah ke Surabaya. Nah sekarang setelah berkeluarga kembali lagi ke Pare lagi. Kalau saya sekolah, kalau SMP di SMP 2 Pare, SMA-nya di SMK 17, kuliahnya sih enggak. Saya dari kecil udah suka bikin gitu ya, udah suka bikin sesuatu, misal kado temen bikin sendiri. Jadi dari kecil memang sudah pengen menghasilkan uang dari hobi. Jadi sebelum memulai usaha craft ini udah pernah usaha lain yang alhamdulillah lumayan juga, tapi karena terkena pandemi akhirnya bangkrut, dan itu benar-benar titik terendah sekali, sampai akhirnya menjadi fondasi awal berdirinya Kalir ini. Jadi waktu pandemi itu usaha bangkrut, lalu saya sempat usaha lain juga, makanan Pia itu bahkan udah sampai diundang juga di radio Suara Surabaya. Tapi setelah saya alhamdulillah hamil lagi, malah nggak bisa ngurus yang pianya itu, nggak bisa keurus. Karena pianya nggak keurus, jadi tuntutan juga untuk cari usaha lain yang saya bisa ngerjakan dalam kondisi hamil. Lalu nggak sengaja lihat-lihat ada yang dari luar negeri itu lagi hits banget, strap masker Korea. Dari situ saya coba bikin, saya tawarkan ke temen bilang enggak, buat apa gitu kan, soalnya strap masker di sini udah strap masker hijab. Jadi tapi saya tetap coba jualan di Facebook. Ternyata ada yang pesen pertama kali itu banyak di luar Jawa. Sejak itu mulailah rame strap masker. Bahkan teman saya yang dulu bilang nggak butuh, ternyata sekarang malah sering custom. Mungkin dulu awal mula saya usaha strap masker itu kan memang belum banyak ya di Indonesia. Jadi bahkan saudara, orang tua juga bilang apa laku kalau dijual gitu. Tapi alhamdulillah ternyata saya bisa membuktikan kalau usaha handicraft itu bisa jalan, bahkan di luar ekspektasi bisa sebesar ini. Jadi mungkin sedikit keluhan untuk UMKM, kalau di daerah seperti, kalau saya kan ada di Pare, jadi mungkin kalau yang di daerah seperti ini, tidak di kota besar, UMKM-nya banyak dan kami belum terjangkau oleh pemerintah, jadi mungkin belum terdata. Teman-teman handicraft lain juga ada banyak dan memang mereka masih belum terjangkau. Jadi kalau jualan juga nggak ikut pameran seperti itu, nggak jualan, cuman dari mulut ke mulut, WhatsApp, terus dari marketplace, cuman gitu aja. Pesan saya untuk generasi muda mungkin yang masih sekolah-sekolah atau yang pengen memulai bisnis tapi masih ragu, jangan ragu. Apa yang kamu mau, coba kerjakan. Karena dulu saya memulai usaha ini dari modal 10.000 aja, cuma punya uang 10.000, lalu saya belikan bahan dan saya foto-foto, masukkan ke online, ternyata laku. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah pantang menyerah,
dan ambil peluang walaupun dalam kesempitan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya ceritakan bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.